Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irfan Nur Ramadan. Saya berasal dari kelas 5 Game Management beserta NIM saya 1101-200124. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Sini saya akan menerangkan bahwasannya mata kuliah penganggaran perusahaan yang dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Ade Manggala Hardianto, SEMAKT. Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora. Analisis anggaran sebagai upaya dalam perencanaan dan pengendalian biaya proyek pada PT X di Kota Ambon. Yang pertama itu ada anggaran sebagai alat pengendalian. Pengendalian menurut Handoko 2000.225 dalam kurung adalah penuntutan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengendalian agar menurut Vale 1999.2.112 dalam kurung adalah proses pengelolaan bidang tersebut. Perencanaan yang dikoordinasi segala fungsi sehingga semua bekerja dalam keserasian dan dalam pelaksanaan pengendalian. Dengan pengendalian anggaran tercipta, pertanggungjawaban di seluruh struktur perusahaan dan bagi semua manajer adalah mencapai tujuan. Lalu ada anggaran sebagai alat perencanaan. Rencana merupakan salah satu tindakan yang ditetapkan terlebih dahulu, berproses berpikir ke depan, akhirnya mengambil satu keputusan tentang cara-cara bertindak setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan alternatif yang tersedia. Fungsi perencanaan merupakan fungsi terpenting dalam manajemen yang akan menentukan fungsi manajemen lainnya. Perencanaan menurut Swedadji 2000.24 dalam kurung. Lalu adalah proses kegiatan pemikiran, dugaan penuntutan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Salik 1999.2 dalam kurung, perencanaan adalah sebagai usaha sadar untuk mempengaruhi, mengarahkan, bahkan mengendalikan variabel-variabel yang mempengaruhi suatu kegiatan selama kurun waktu tertentu, sesuai dengan serangkaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada fungsi dan keterbatasan anggaran. Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan untuk keperluan manajemen mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang diperoleh pengguna sistem ini. Di dalamnya pelaksanaan sedang fungsi anggaran menurut Supriyatno 1999.2.228 dalam kurung adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi koordinasi, yang ketiga fungsi komunikasi, yang keempat fungsi motivasi, dan yang kelima fungsi pengendalian dan evaluasi. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan anggaran merupakan kebutuhan yang tidak bisa lepas dari satu kegiatan perencanaan dalam organisasi, dan anggaran harus benar-benar dirancang sebaik mungkin agar semua yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai anggaran yang dilaporkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi, anggaran yang efektif membutuhkan kemampuan memprediksi masa depan yang meliputi berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Manajer perlu menyusun anggaran dengan baik karena anggaran merupakan perencanaan keuangan yang menggambarkan seluruh aktivitas operasional organisasi. Biasa disebut dengan Single of Marconi 1989 dalam kurung F. Devan Daralis 2002 dalam kurung. Kesalahan memprediksi akan mengacaukan rencana yang telah disusun dan berdampak terhadap penilaian kinerja. Anggaran tidak hanya digunakan sebagai alat perencanaan,
tetapi juga digunakan sebagai alat pengendalian untuk menilai kinerja organisasi atau keberhasilan suatu proyek. Pengendalian dilakukan guna menginformasikan pada pihak manajemen bahwa anggaran yang disusun sudah diketahui oleh seluruh pihak yang terlibat, sehingga pengendaliannya dijalankan untuk mengontrol biaya-biaya proyek yang telah dijalankan. Lalu ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa anggaran biaya proyek yang disusun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ataukah tidak, mengingat anggaran biaya proyek yang dialokasikan masih menjadi isu dalam suatu pembangunan proyek, dan anggaran sangat mempengaruhi kesuksesan suatu proyek. Metode analis ini yang digunakan metode deskriptif atau kuantitatif, di mana data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait penelitian dan membandingkan dengan teori dan aturan yang relevan. Dengan isu penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang disusun belum memenuhi syarat dan teori relevan. Karena anggaran disusun tidak melalui diskusi atau sosialisasi dengan tim penyusun anggaran ataupun perwakilan divisi perusahaan, akan tetapi pihak-pihak tertentu saja yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran, sehingga jelas terlihat adanya beberapa proyek yang tidak berjalan dengan semestinya. Lalu ada anggaran biaya proyek, yaitu kegiatan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi rutin, operasional, dan kegiatan proyek. Contoh kegiatan proyek adalah pembuatan bangunan, perluasan kapasitas pabrik, dan lain-lainnya. Dan untuk itu dibuat anggaran sebagai pedoman pengendalian manajemen dengan langkah berbagai berikut. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan, yang kedua itu menetapkan saran dan penjabaran tujuan dalam suatu periode tertentu, yang ketiga itu menetapkan strategi cara mencapai tujuan atau sasaran, yang keempat itu menetapkan program-program atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, yang kelima itu menetapkan anggaran-anggaran yang merupakan rencana keuangan untuk mencapai sasaran bagi setiap pusat pertanggungjawaban. Lalu ada review. Dilihat dari segi biaya memang menguntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya khusus untuk membentuk seksi khusus dalam penyusunan rencana anggaran. Tetapi juga dilihat dari segi spesialisasi dan efektivitas, maka prosedur penyusunan anggaran ini kurang memadai karena penyusunan anggaran biaya proyek yang ada di dalam perusahaan belum melibatkan bagian-bagian lain untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran biaya proyek, seperti bagian umum yang bertugas dalam pengadaan bahan baku proyek, tenaga kerja, dan lainnya. Untuk proyek dalam perusahaan, hal ini diperkuat oleh pendapat salah satu informan, yakni karyawan dalam divisi perusahaan tersebut yang sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran. Sebaiknya, dalam mengadakan pengendalian, perusahaan perlu membuat laporan pelaksanaan anggaran biaya proyek setiap bulan agar dapat dikoreksi dan dievaluasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proyek. Namun, kenyataan sampai proyek itu selesai, laporan tersebut masih belum berfungsi dengan baik karena selisih anggaran yang realisasi tersebut tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan. Lalu pada penyusunan anggaran atau rencana kerja anggaran, perusahaan tidak mengikut sertakan setiap bagian yang ada dalam perusahaannya seperti bagian umum, pembelian, dan ADM.
Hal ini menyebabkan berkurangnya rasa tanggung jawab moral bagi bagian yang tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran tersebut. Adanya keterlibatan semua bagian dalam penyusunan rencana kerja anggaran perusahaan akan menimbulkan rasa memiliki sense of commitment dalam kurung, dan juga bagian lain yang ada di perusahaan dapat mengusulkan koreksi atau perbaikan tentang anggaran yang disahkan tersebut. Lalu ada tujuannya itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis anggaran biaya proyek yang disusun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, ataukah tidak, mengingat anggaran biaya proyek yang dialokasikan masih menjadi isu dalam suatu pembangunan proyek, dan anggaran sangat mempengaruhi kesuksesan suatu proyek. Lalu hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa anggaran disusun belum memenuhi syarat dan teori yang relevan, karena anggaran disusun tidak melalui diskusi atau sosialisasi dengan tim penyusunan anggaran ataupun perwakilan divisi perusahaan tetapi hanya pihak-pihak tertentu saja yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran, sehingga jelas terlihat adanya beberapa proyek yang tidak berjalan dengan semestinya. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, di mana data diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang disandur hingga menjadi data yang bersifat menjelaskan isu penelitian. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan dengan isu penelitian informan. Penelitian yang adalah orang-orang yang terlibat dalam proses perencanaan anggaran di PTX, antara lain manajer kepala perencanaan anggaran, bendahara, teknisi, dan perwakilan anggota yang diasumsikan mengetahui adanya proyek yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai pemenang tender. Penelitian ini berlokasi di Pulau Seram, tempatnya di Kampung Taniwel. Lalu ada metodologi. Metodologi bagi jurnal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Metodologi analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif, di mana data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan terkait penelitian dan membandingkannya dengan teori yang aturan yang relevan dengan penelitian. Lalu ada kesimpulan. Anggaran biaya sebuah proyek yang ideal adalah anggaran yang disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Dapat juga anggaran yang biaya suatu proyek tidak disusun secara ideal sesuai dengan peraturan. Hasil ini penting dicermati mengingat anggaran biaya proyek. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, dan yang bisa saya berikan ilmu ini ke teman-teman tentang manajemen budgeting. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.